Alhamdulillah, kabar gembira untuk para KPM PKH dan BPNT. Bisa dapat bantuan tambahan berupa beras 10 kg selama 3 bulan. Total menjadi 30 kg. Nah, bantuan ini cair mulai bulan Maret, April sampai bulan Mei. Dan bisa saja penyalurannya diantar langsung ke rumah para KPM masing-masing oleh Kantor Pos Indonesia. Seperti apa informasi selanjutnya? Simak terus. Nah, oke sahabat sosial, untuk para KPM PKH maupun BPNT ada kabar gembira ya, bahwasanya untuk para KPM PKH maupun BPNT dan penerima bantuan PBI yang terdaftar di dalam DTKS akan mendapatkan bantuan berupa beras 10 kg selama 3 bulan. Nah, jadi totalnya akan mendapatkan 30 kg ya teman-teman. Nah, dan bantuan ini akan dicairkan selama 3 bulan mulai bulan Maret ini sampai bulan Mei nanti. Seperti yang dikutip dari bisnis.com, Bulog bakal salurkan 210.000 ton beras per bulan untuk bansos pangan. Nah, jadi untuk bantuan beras ini akan segera dicairkan ya teman-teman. Direktur Bisnis Perum Bulog Pebi Nopita mengatakan penyaluran bansos pangan berupa beras akan disalurkan selama 3 bulan. Bansos pangan setiap bulan akan dikeluarkan 210.000 ton untuk bansos dikali 3. Jadi nanti satu keluarga itu 3 bulan akan mendapatkan 10 kg, 10 kg, dan 10 kg, kata Pebi di kantor Kementerian BUMN di Jakarta pada hari Rabu 15 Maret 2023. Nah, terkait persiapan penyaluran bansos, Pebi menuturkan saat ini pihaknya sudah mencetak kemasan khusus bantuan pangan. Nah, jadi untuk bantuan pangan berupa beras ini kemasannya sudah dicetak ya teman-teman. Jadi ada kemasan khusus untuk bantuan beras ini. Nah, terkait distribusi dan penyebaran beras ke seluruh wilayah, Perum Bulog masih menunggu data KPM dari Kemensos. Nah, jadi masih menunggu data yang dikirimkan oleh Kemensos ya teman-teman. Untuk nama-nama penerimanya kita tunggu saja yang dikirimkan dari Kemensos. Nah, berdoa saja semoga kalian salah satu penerima bansos ini ya teman-teman, karena tidak akan semua KPM mendapatkan. Hanya 21,3 juta KPM saja yang akan dapat bantuan beras ini. Nah, berdasarkan informasi terakhir yang diterima Perum Bulog, Badan Pangan Nasional atau Bapanas sudah mengirimkan surat kepada Kemensos untuk meminta data terkait KPM. Nah, jadi Kemensos sudah dikirimkan surat ya oleh pihak Bapanas untuk segera memberikan data-data penerima bantuan beras tersebut. Infonya kemarin Bapanas sudah mengirimkan surat ke Kemensos untuk meminta data penerima bansos karena berasnya dibagikan door to door langsung kepada by name by address, ujarnya. Nah, jadi untuk bantuan beras ini akan langsung dikirimkan ke rumah para KPM masing-masing. Bisa dilakukan oleh PT Pos Indonesia atau oleh pihak Bulog itu sendiri. Nah, jadi menurut informasi yang saya dapatkan, bahwasannya akan dilakukan atau dikirimkan oleh pihak PT Pos ya teman-teman, secara door to door ke rumah para KPM. Nah, sementara itu untuk bantuan telur dan daging ayam, Direktur Komersial PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food, Ardiansyah Caniago menyebut pihaknya telah mengecek kesiapan stok telur dan daging aman. Nah, jadi untuk stok telur dan daging ayam itu aman ya teman-teman. Persiapan kami sudah mengecek kesiapan stok. Stoknya aman, ungkapnya. Mengenai jumlah KPM, ID Food masih menunggu data dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, jadi untuk yang mendapatkan bantuan telur dan daging ayam, diambilnya dari data yang terdaftar di dalam BKKBN. Nah, yang diperkirakan ini mencapai 2 juta KPM ya teman-teman. Nah, kendati demikian pihaknya masih menunggu data finalisasi dari BKKBN. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, untuk yang mendapatkan bantuan beras diambil dari data yang terdaftar di dalam DTKS. Sementara untuk bantuan telur dan daging ayam diambil dari data yang terdaftar di dalam BKKBN.
Nah, perlu diketahui pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 8,26 triliun untuk penyaluran bansos pangan selama 3 bulan ke depan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahtamarwata dalam konferensi pers APBN kita pada hari Selasa kemarin mengatakan bantuan berupa beras akan disalurkan melalui Perum Bulog kepada sekitar 21,3 juta KPM. Nah, jadi untuk bantuan pangan beras akan dibagikan kepada 21,3 juta KPM ya teman-teman. Jadi tidak semua KPM yang terdaftar di dalam DTKS menerima bansos beras ini. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar 7,8 triliun hingga 7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya, jelas Bapak Isa. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan data BKKBN yang ditargetkan kepada sekitar 2,1 juta KPM. Nah, jadi untuk yang mendapatkan bantuan telur dan daging ayam ini diambil dari data BKKBN. Kemudian totalnya ada sekitar 2,1 juta KPM dan memiliki anak balita ya teman-teman dengan potensi stunting atau ada gangguan dalam pertumbuhan, misalnya seperti kekurangan gizi dan lain-lain. Nah, perkiraan sementara dana yang akan ditagihkan pada APBN untuk daging dan ayam dan telur termasuk distribusiannya itu sekitar 460 miliar untuk 3 bulan pembagian, yakni di bulan Maret, April, sampai Mei 2023. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk bantuan beras, telur, dan daging ayam ini penerimanya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi bukan untuk semua KPM PKH bantuannya ya. Nah, jadi untuk beras itu untuk KPM yang terdaftar di dalam DTKS. Jadi bisa saja untuk KPM PKH maupun BPNT dan peserta PBI. Tapi tidak semua KPM akan dapat ya. Hanya 21,3 juta orang saja yang akan dapat bantuan beras ini. Kemudian untuk telur dan daging ayam itu adalah untuk KPM yang memiliki anak dengan potensi stunting atau ada masalah dalam pertumbuhannya ya teman-teman. Nah, itulah terkait pencairan bantuan beras 10 kg selama 3 bulan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.